Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mulai dengan katekese kita, saya mengajak saudara-saudara yang terkasih untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya mengundang saudara Delima untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah menemui kami saat ini. Sebentar lagi kami akan sharing. Sudi kiranya Engkau mengutus Putra dan Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami dalam sharing ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita melihat Injil Lukas bab 46 sampai dengan ayat 49. Mari kita baca bersama-sama. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Siapa orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia mendapat keselamatan. Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu mengambil dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mengundang saudara Os untuk membaca kitab. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah keruntuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mengundang saudara-saudari semua untuk membaca ulang dan memilih satu kalimat agar bisa dijadikan sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari. Saya mempersilahkan saudara-saudari untuk mengungkapkannya secara perlahan-lahan selama 3 kali dalam suasana doa. Kita hening sejenak untuk mendengarkan Allah yang berbicara melalui kata atau kalimat pendek yang telah kita pilih.
Setelah kita mendengar dan merenungkan, marilah kita men-sharingkan pengalaman kita sehari-hari atau pengalaman dalam keluarga yang terkait dari kalimat yang kita pilih. Ya, baik, dari saya terkesan dengan ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakan. Di sini saya menggarisbawahi bahwa orang mendirikan rumah di atas batu dan dasarnya yang kokoh akan kuat, dan orang yang mendirikan rumah langsung di tanah itu tidak boleh. Dimana dalam refleksi saya, ketika dalam sebuah hubungan persahabatan, hubungan keluarga, kalau diantaranya itu kita tidak saling menopang atau mendirikan sebuah prinsip kita pada persahabatan atau hubungan pernikahan kita, maka semuanya itu akan runtuh karena pasti ada celah. Dimana kalau ketika ada masalah-masalah, salah satunya pasti menghindar. Akan tetapi kalau ketika kita mendirikan suatu hubungan tersebut dengan kokoh, itu pasti ketika ada masalah atau hubungan terjadi, kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, dan terima kasih Kak Poko sudah mulai merefleksikan diri bahwa kita membangun suatu hubungan itu tidaklah mudah, melainkan kita saling percaya agar hubungan yang kita bangunkan itu tetaplah kokoh dan kuat. Terima kasih. Dari saudara-saudara yang lain, saya berikan kesempatan. Saya terkesan dengan ayat angka 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Saya dari dalam ayat ini, dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam kehidupan, misalkan kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berdoa, selalu memberikan contoh yang baik kepada, memberi nasihat kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri yang tidak baik, otomatis orang tua adalah baik. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Mila sudah menerangkan ayat ini, di mana saudara Mila menceritakan bahwa kita boleh menegur teman kita atau sesama kita, tapi kita secara pribadi harus sadar diri bahwa kita juga tidak mengikuti apa yang kita tegur itu. Terima kasih. Baik, dari saya di sini saya terkesan dengan ayat 49. Saya garis bawahi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Di sini pengalaman saya sebagai pribadi itu dirasakan seperti keras kepala. Saya itu tidak pernah mendengarkan siapapun, misalnya bapak mama, satu teman, bahkan dengan satu hubungan pribadi juga saya tidak terlalu pusing karena satu prinsip itu cuma satu, kalau mau kasih uang ya sudah saja bisa saja. Jadi Bapak pernah omong bilang jangan terlalu boros. Dan saya tidak pernah dengar karena saya dari kecil itu sudah menjadi meski baik, karena saya mulai dari SD, SMP sampai
SMA itu jajan mungkin satu hari 200.000, bukan kalau dari sebulan doang, tapi dari sebulan belum sonde. Jadi saya pakai sistem paksa. Kalau suka uang tadi harus makan. Sebab om susu lagi sampai sekarang. Hanya berapa hari ini dan bapak ini cek saya terus tanya tentang satu keadaan di sini, mulai kayak saya rasa bersalah. Jadi saya mulai dengan bapak sebab tidak ada uang juga. Kan kemarin saya bilang bapak kasih 50 dulu sebab ini tanggal 11 bapak nanti baru bawa uang. Mulai saya kayak dengar tanggal bapak. Ternyata betul dalam ayat 49 itu dalam ayat 49 itu kita kalau tidak mendengarkan perkataan orang berarti itu kita tidak bisa, karena kita tidak bisa berdiri tanpa bantuan orang lain, apalagi orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Medi yang sudah merefleksikan diri di mana pada awalnya orang tua atau teman ilmunya dia sangat keras kepala dengan kejadian atau pengalaman singkat yang terjadi di merefleksikan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya terkesan dengan ayat orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh di bumi. Pengalaman pribadi saya tentang kemampuan semacam saat ini kita sedang ujian. Untuk ujian sebenarnya kalau kita tidak belajar, saya pengalaman pribadi hari pertama itu saya belajar dan itu soal yang saya di situ itu hampir semua sembarang saja. Terus mulai dari kemarin dulu, mulai kemarin sampai hari ketika kita belajar soal datang tuh, mungkin kita sudah ada pertahanan yang kuat, sama seperti kata kalimat di sini, datang air bah, banjir melanda, rumah itu tidak akan goyah. Kita pasti percaya diri. Maka dari itu menurut saya ayat ini sangat berkesan dalam pengalaman selama ujian. Baik, terima kasih saudara Delina yang sudah menceritakan sharingnya yang terkait dengan ujian hari pertama hingga hari ini, di mana saudara mengatakan bahwa pada hari pertama dia tidak belajar dan semua soal yang dia isi itu mau dibilang sembarang, tetapi dari pengalaman itu saudara belajar bahwa kita tidak belajar, bahwa kita tidak ada pertahanan, tetapi kalau kita belajar kita ada pertahanan yang sangat kuat. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita menutup sharing kita ini, kita merencanakan aksi nyata. Kita menabung. Menabung itu letak dasar gitu. Nanti juga terus. Marilah kita menyatukan doa-doa kita secara pribadi. Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari awal hingga berakhir. Tuhan, di sini saya berdoa untuk keluarga saya, semoga dengan melalui sabdamu yang saya dengar dan saya renungkan hari ini, saya selalu mendengarkan perkataan orang tua dan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membagi pengalaman menarik dalam sedang hati ini kepada saya, sehingga saya dapat mempraktikkannya pada kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah saya, sehingga saya bisa merefleksikan sering kami hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saya bersyukur karena Engkau telah membisikkan